membuat Kementerian Pertanian bebas dari kepentingan politik-politik partai. Kebijakan apapun yang dilakukan, begitu urusan pangan diberikan kepada mereka yang punya kepentingan partisan, mohon maaf, nggak akan pergi kemana-mana. Dan bila saya presiden, saya akan berikan orang kompeten non-partisan. Itu yang saya. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, diyakini memiliki komitmen yang tulus untuk mengantarkan Indonesia menjadi suatu negara yang mandiri yang memperjuangkan keadilan bagi rakyatnya sendiri. Semua ini telah dibuktikan oleh Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan tentunya meninggalkan sederet capaian yang bisa dinikmati warga DKI. Peninggalan tersebut seperti contohnya jalur sepeda di ruas Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Peninggalan selanjutnya yakni Tebet Eco Park. Tebet Eco Park merupakan sebuah taman kota di Tebet, Jakarta Selatan yang bertujuan untuk memfasilitasi warga DKI akan adanya ruang terbuka hijau. Peninggalan lainnya adalah jembatan penyeberangan Pinisi yang terletak di tengah Jalan Jenderal Sudirman. Pemprov DKI tentunya memiliki alasan khusus membangun jembatan yang kini menjadi ikon wisata ibu kota itu. Jembatan penyeberangan Pinisi sedianya merupakan monumen peringatan atas jasa para tenaga kesehatan yang gugur dalam bertugas menangani COVID-19. Selain itu, di masa pemerintahannya, Anies juga membangun sejumlah rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Sejauh ini tercatat ada 12 rusunawa yang dibangun Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies. Bangunan ini tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Peninggalan Anies selanjutnya yakni Jaklingko Mikrotrans. Jaklingko Mikrotrans merupakan angkutan perkotaan yang berada di bawah kendali PT Transjakarta. Hampir mirip dengan bus Transjakarta, Jaklingko Mikrotrans berhenti di titik yang telah ditentukan. Selain itu, angkot ini juga tidak ngetem untuk mencari penumpang karena sopir tidak ditarget setoran harian. Peninggalan Anies selanjutnya tak lain adalah Jakarta International Stadium atau JIS. Jakarta International Stadium mulai dibangun pada September 2019 dan diresmikan pada 24 Juli 2022. Stadion yang dibangun dengan APBD 4,5 triliun rupiah itu saat ini menjadi salah satu stadion termegah yang ada di Indonesia. Anies sebagai gubernur mengalokasikan dana 11 miliar rupiah untuk rumah ibadah semua agama di Jakarta dan sekitarnya, baik untuk umat Nasrani, Hindu, atau Muslim. Umat sedharma dan tokoh masyarakat setempat apresiasi tak terhingga dan tak terbayangkan kepada Pak Gubernur, karena Pak Gubernur ini sesuatu yang mustahil bagi kami, yang mana masyarakat kami selama 60 tahun harus melakukan ibadah menunggu giliran di mana kami harus kehilangan waktu-waktu baik. Contoh Pak Gubernur, tanggal 21 Februari adalah hari suci yang namanya Mahashivaratri. Ini malam renungan suci yang agung. Ini dirayakan di seluruh dunia. Syaratnya adalah umat itu puasa dari jam 4 pagi sampai jam 4 pagi berikutnya, yang dia jam 6 sore harus sudah ada di tempat ibadah, melakukan ibadah, zikir, meditasi sampai besok pagi. Kami nggak bisa melakukan itu. Kami dapat kesempatan di sana setelah jam 12 malam, karena memang itu giliran kami. Kami masih bersyukur dan bangga karena masih diberi tempat. 60 tahun ini terjadi
33 tahun ini diperjuangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan senior kami juga belum terwadahi. Kami speechless, Pak Gubernur, tidak punya kata-kata ketika hari ini di tempat ini bisa terjadi satu ritual suci peletakan batu pertama, pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat Tamil yang sudah ratusan tahun di Nusantara ini, hampir 60 tahun di DKI tidak berhasil, Pak Gubernur. Ini sesuatu yang di luar dugaan kami. Saya tidak tahu apakah ini memang harus melalui Pak Anies dan kawan-kawan di tempat ini terjadi. Ini sesuatu yang tidak bisa kami ungkapkan, bahwa hari ini kita ada di sini. Hari ini Pak Anies, Bapak-bapak, kami merasa Indonesia, Pak. Hari ini kami merasa tidak ada perbedaan. Hari ini kami merasa bagian dari bangsa ini. Hari ini kami yakin dan meresapi bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu masih ada, Bapak, yang selama ini kami ragukan. Kami ragukan. Hari ini terbukti, Bapak-bapak, hari ini itu masih ada. Ini sesuatu yang tidak bisa terukirkan dengan kata-kata, Pak Anies. Dulu orang bilang kalau Pak Gubernur jadi gubernur nanti Jakarta jadi kayak Surya katanya. Ada perang saudara dan macam-macam. Kenyataannya tidak demikian. Jakarta mendapat Harmony Award dari Kementerian Agama tahun yang lalu. Artinya kota tertoleransi. Ada pernyataan yang macam-macam sekarang. Ketika JIS jadi, katanya ini hanya untuk agama tertentu. Tetapi syukur alhamdulillah sesudah ada sholat Id pasca nasional bersandar di artinya kenyataannya tidak demikian. Dan masih banyak, saya bisa cerita satu malam dengan Bapak Ibu tentang kenyataan-kenyataan yang bertolak belakang dengan kenyataan. Artinya di sini mendorong kita, marilah kita bekerja, kita berbuah. Karena dalam firman Tuhan katakan, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan melihat buah-buah kita. Kalau buah kita nikmat, orang akan menikmati itu. Tidak harus dengan pernyataan. Kita bersyukur kita punya Pak Gubernur yang punya gagasan, punya narasi, tetapi punya kerja nyata juga. Boleh beri tepuk tangan dulu. Lagu inilah yang kami mau nyanyi. Judulnya God's Will Make a Way. Kalau gubernur bisa carikan jalan, Tuhan juga sanggup buka jalan. Adapun kapabilitas untuk menjadi kepala negara inilah yang menjadikan Anies sempat diminta ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat pada tahun 2014, disusul menjadi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diawali dengan diusungnya Anies oleh Partai Nasdem menjelang Februari 2023. Saya jika terpilih menjadi presiden, saya akan menggerakkan bangsa Indonesia untuk turun tangan, terlibat, meraih yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Prinsipnya adalah bukan negara datang menyelesaikan masalah bangsa, budaya kita, dan tercermin di Pancasila. Kata kunci Pancasila adalah gotong royong. Itu adalah budaya kita. Dan itu hanya bisa jalan jika negara dan pemerintah hadir, mengajak seluruh bangsa terlibat turun tangan. Budaya itu yang akan dibesarkan dan dilanggengkan lewat pemerintahan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan. Tapi kita ke jalan bersama. Kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Dia berjanji di depan publik pada waktu berkampanye jadi gubernur, kemudian setelah dia jadi gubernur, bisa dia wujudkan apa yang dia janjikan. Itu yang diperlukan untuk bangsa ini. Makanya dia di presiden, itu kan hanya 5 kali 365 hari.
Ya kan? Nah, bagaimana masing-masing presiden 5 kali 365 hari itu bagaimana dia bisa menunjukkan tax ratio yang sekarang hanya 10% naik tembus jadi 20. Nah, itu begitu dong. Ya kan? Bagaimana pengangguran, bagaimana Gini ratio yang hari ini seperti sudah sempurna ketimpangannya, lalu kemudian bisa diperkecil. Orang mau jadi presiden minta restu jadi presiden, aneh gitu. Jangan kita mengulangi seperti zaman dulu ya, waktu zaman Orde Baru, semua harus minta restu presiden. Orang mau jadi presiden dari partai politik kok minta restu dari presiden yang mau digantikan. Logika saya tuh nggak nerima itu gitu kan. Jadi presiden harus ada di semua, ya, di semua kandidat presiden ada. Jadi betul-betul menengahi. Jadi bukan berpihak atau malah membuat suasana menjadi tidak sehat. Senada itu, seorang tokoh ulama Kabupaten Bogor yakni Haji Abi Puteh mengakui bahwa isu-isu sesat termasuk bahwa Anies adalah anti non-muslim merupakan hoaks yang jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anies diketahuinya dekat dengan semua kalangan dan semua agama. Seorang pemimpin punya 4 kriteria: sidik, kebenaran, tablik, menyampaikan yang benar-benar dakwah, amanah bisa dipercaya, dan patona, cerdas. Kedekatan Anies dengan semua umat ini layak menjadi contoh bagi setiap pemimpin. Menurut Haji Puteh yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Ustadz Ustazah Ikatan Silaturahmi Koalisi Perubahan Anies atau disingkat Fokus isi koper Anies. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Indonesia, my lovely country, where we were born and live now. A country of 1,009 and million people everywhere. Yeah.